Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian selalu semangat belajar pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas tentang kebenaran atau saja dan juga kebijaksanaan atau panya. Tujuan dari materi ini adalah agar anak-anak memahami apa itu kebenaran dan apa itu kebijaksanaan, serta bagaimana keduanya bisa kita latih dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai pelajaran dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih bersama Ibu Angga. Namo Buddhaya. Anak-anak, pernahkah kalian membuat sebuah janji? Nah, kalau sudah berjanji, sebaiknya kita harus menepati janji itu ya. Menepati janji itu adalah bagian melatih kebenaran atau dalam bahasa Pali disebut saca. Kebenaran berarti berkata, berpikir, dan bertindak dengan jujur dan benar. Sekarang kita simak yuk kisah dari Raja Sutasoma berikut ini. Dahulu kala, Bodhisatwa terlahir sebagai Pangeran Sutasoma di Kerajaan Kuru. Ia bersahabat dengan seorang pangeran lain bernama Brahmadatta. Mereka belajar bersama dan tumbuh menjadi raja di negerinya masing-masing. Namun sayangnya, sahabatnya Brahmadatta berubah menjadi jahat karena memiliki kebiasaan yang mengerikan, yaitu memakan daging manusia. Suatu hari, Raja Brahmadatta terluka dan sembuh secara ajaib di hutan. Ia mengira itu adalah berkat bantuan dari Dewa Pohon. Maka ia membuat sebuah ikrar yang menakutkan, yaitu ia akan menangkap 100 pangeran untuk dijadikan persembahan bagi Dewa Pohon. Salah satunya adalah Raja Sutasoma. Tapi saat ditangkap, Raja Sutasoma berkata, "Aku mohon, izinkan aku menepati janjiku dulu pada seorang Brahmana. Aku janji akan kembali," kata Raja Sutasoma. Hebatnya, anak-anak dan Raja Sutasoma benar-benar kembali. Ia tidak lari. Ia menepati janjinya dengan berani. Tidak hanya itu, Raja Sutasoma juga membabarkan dhamma pada sahabatnya dan membantu Raja Brahmadatta meninggalkan kebiasaan buruknya. Ia pun kembali menjadi raja yang baik. Luar biasa ya anak-anak, itulah kekuatan dari kebenaran. Nah, selain kebenaran, kita juga perlu memiliki kebijaksanaan atau panya. Kebijaksanaan membuat kita bisa melihat dengan jernih dan juga berpikir sebelum bertindak dan menyelamatkan diri serta orang lain dari masalah. Sekarang kita dengarkan yuk kisah tentang Sanaka, bodhisatwa yang sangat bijaksana. Sanaka lahir sebagai anak dari keluarga Brahmana. Ia sangat baik dan juga bijaksana. Suatu hari, ada Brahmana tua yang diusir oleh istrinya. Ia berjalan jauh sambil membawa bekal makanan. Tanpa ia sadari, ada seekor ular yang masuk ke dalam tas makanannya karena mencium bau makanan. Saat itu sedang ada khotbah dari Sanaka. Ada 3 dewa yang berkata kepada Brahmana itu bahwa kalau kamu pulang, istrimu akan meninggal. Tapi kalau kamu tetap berada di sini, kamulah yang akan meninggal. Brahmana tua itu tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dia tidak mengerti arti dari kata-kata itu. Beruntunglah saat itu pada saat bulan purnama, banyak orang yang berkumpul dan mendengarkan khotbah dari Sanaka. Brahmana tua itu memasuki tempat itu, duduk menangis di pojok ruangan. Ia melihat Brahmana tua itu menangis. Dan dengan mata dewanya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan hal tersebut.
Tanaka pun meminta tongkat panjang dan membuka tas itu. Dan ternyata ada ular berbisa yang keluar. Semua orang pun menjadi selamat karena kebijaksanaan dari Senaka. Anak-anak, dua kisah tadi mengajarkan kita bahwa kebenaran dan juga kebijaksanaan sangat penting. Kebenaran melatih kita untuk jujur dan juga bisa menepati janji kita. Sedangkan kebijaksanaan membantu kita berpikir untuk jernih dan juga bisa menyelamatkan diri dari bahaya. Kalau hanya jujur tanpa bijak, kita bisa ceroboh. Tapi kalau kita hanya bijak tanpa jujur, orang lain tidak percaya kepada kita. Jadi keduanya harus dilakukan dan dijalankan secara bersama-sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak diminta bantuan oleh ibu atau orang lain, anak-anak harus menepati janji itu. Itulah saja. Lalu, kalau ada teman yang marah, jangan balas marah kepada mereka. Berpikirlah dulu dengan bijaksana. Inilah disebutannya. Nah, sampai sini pelajaran kita. Apakah anak-anak sudah paham materi hari ini? Jika belum paham, silakan anak-anak tonton ulang video ini dan baca lagi materinya di belajarbuddha.id. Jangan lupa untuk selalu kerjakan kuisnya juga ya. Cukup sekian materi kali ini. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Ibu Angga ucapkan, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya anak-anak.